Penambahan kursi wakil menteri yang dilakukan oleh Jokowi membuat negara rugi belasan miliar. Hal itu disampaikan oleh Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Macy. Saat ini, negara menanggung beban yang sangat besar untuk menggaji pejabat negara. Misalnya, seperti penambahan wamen yang dinilai bukan kebutuhan yang mendesak. Tetapi, Jokowi malah membuat perpres dengan memberi jatah sebanyak 17 wamen. Selain itu, pernyataan datang dari anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim yang menyatakan bahwa penambahan wamen tidak akan berhenti di angka 17. Ada kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah. Dilansir dari demokrasi.id, keputusan Presiden Joko Widodo yang terus menambah jabatan wakil menteri atau wamen ditaksir bakal merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah. Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Macy mengatakan bahwa dirinya menyebut hal itu sebagai kerugian karena Jokowi menggunakan anggaran untuk kursi wamen yang bukan prioritas di saat sekarang. Jika dikalkulasi, urainya kini ada 17 kursi wamen yang diplot Jokowi ke sejumlah kementerian. Artinya, diperkirakan ada kerugian negara hingga 13 miliar rupiah. Untuk komponen pengadaan mobil dinas atau Mopnas, negara rugi lantaran mengangkat 17 jabatan wamen. Akan ada komponen Mopnas untuk wamen sebesar 800 juta rupiah per unit. Jika dikali 17, maka bisa sampai 13,6 miliar rupiah. Beber Jerry pada Kamis 6 Januari 2022. Selain itu, Jerry juga mengkalkulasi pengeluaran negara yang percuma akibat banyaknya jabatan wamen di periode kedua pemerintahan Jokowi, yaitu tunjangan wamen 13,61 juta rupiah per bulan. Imbuhnya, kerugian negara diamati Jerry juga terjadi lantaran banyak pejabat sekelas menteri yang merangkap cukup banyak jabatan. Dia menyebut salah satu contohnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Baru di era Jokowi ada satu pejabat menduduki 7 jabatan, contoh LBP, 7 gaji dan 7 posisi, tuturnya. Ditambah lagi, lanjut Jerry, adanya pengangkatan 7 staf khusus milenial di struktur Kabinet Indonesia Maju yang diketahui Jerry bergaji hingga 51 juta per bulan. Kalau itu dikali 7, maka bisa memakan anggaran 350 juta rupiah per bulan. Selama setahun bisa habis 4.284 miliar rupiah, ujarnya. Maka dari itu, Jerry memandang keputusan Jokowi menambah kursi wamen yang belakangan disorot publik tidak tepat. Karena selain memakan anggaran, alasan yang disampaikan pemerintah pun tak cukup mendasar. Bagi Jerry, kementerian yang patut ditambah jabatan wamen adalah yang memiliki posisi kerja dan berada pada posisi penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebut saja, contohnya wamen BUMN itu masih bisa, karena harus urus 100 lebih perusahaan plat merah yang tak mudah. Kemudian Wamenlu dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, ucapnya. Total sudah 17 wamen, cukup aneh, buang-buang anggaran, tutupnya. Perihal penambahan kursi wamen ini terakhir dilakukan Jokowi untuk Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dia menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres 114/2021 tentang Kemendagri. Penambahan kursi Wamendagri diatur di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Dengan penambahan tersebut, total kursi wamen di pemerintahan periode kedua Jokowi ada sebanyak 17 kursi. Namun, baru 7 kursi yang diisi. Sementara ada 10 kursi wamen yang hingga hari ini masih kosong. Di antaranya Wamen Pan RB, Wamen Dikbudristek, Wamen Investasi, Wamen PPN, Wamen ESDM,
Wamensos, Wamen Koperasi dan UMKM, Wamen Perindustrian, Wamen Ketenagakerjaan, dan Wamendagri. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh rmoljatim.id, jatuh kursi wakil menteri atau wamen makin gemuk di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Total, sudah ada 17 kursi wamen yang disediakan. Teranyar, Jokowi menerbitkan peraturan presiden atau Perpres 114/2021 tentang Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Di pasal 2 ayat 1 belait ini, Kepala Negara menyatakan menambah 1 kursi dalam struktural Kemendagri. Pasal 2 ayat 1 Perpres 114/2021 berbunyi, dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Pada pertengahan Desember tahun kemarin, Jokowi juga mengeluarkan Perpres 110/2021 tentang Kementerian Sosial atau Kemensos untuk menambah jabatan Wamensos untuk mendampingi Tri Risma Harani yang duduk sebagai Mensos. Namun hingga hari ini, Jokowi belum mengisi 2 kursi wamen di 2 institusi tersebut. Bahkan jika ditotal, jumlah kursi wamen yang kosong sebanyak 10 kursi dari total 17 kursi yang tersedia. Keputusan Jokowi mempergemuk struktur Kabinet Indonesia Maju ini dikomentari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim, yang meyakini penambahan kursi wamen tak akan berhenti di Kemendagri. Dugaan saya bukan yang terakhir, ujar Lukman kepada wartawan pada Kamis 6 Januari. Meski begitu, legislator dari fraksi PKB DPR RI ini tak begitu memusingkan persoalan penambahan kursi wamen ini. Namun, dia mempertanyakan alasan Jokowi menambah kursi wamen. Apakah untuk mengoptimalkan kinerja kementerian tertentu atau justru hanya untuk mengakomodasi politik tertentu? Hanya Allah dan Pak Jokowi yang tahu tujuan penambahan kursi wamen. Demikian Lukman Hakim.